alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Baik, kepada abah dan juga ummahat, ya. Insyaallah daurah akan kita lanjutkan kembali. Bagi abah dan juga ummahat yang sekali lagi yang masih di luar, untuk segala merapat masuk ke dalam masjid. Nah, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Baik, daurah sesi yang kedua ini setelah sholat akan kita laksanakan segera. Tafadhol kepada pemateri daurah Ustaz Luqman Hakim, waktu dan tempat kami persiapkan. Tafadhol. Masykurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ja'alna muqimina shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Alhamdulillah, kabar dan ummahat, mudah-mudahan masih semangat insyaallah. Masih ya. Yang ada kondangan ditunda 1 jam ya. Karena kita insyaallah 1 jam aja ya. Sampai jam 1:30 ya. Alhamdulillah. Atau ini langsung tadi materi awal terserap ya, memulai segala sesuatu dengan syukur kepada Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi tapi tanya jawab nanti ada mungkin setengah jam Ustaz ya, sampai jam 2 ya, atau sampai jam 4. Astagfirullah, taubatnya. Baik, abah dan ummahat, sebetulnya saya menyiapkan tadi kan pembukaan ya. Sudah hafal doanya? Siapa yang sudah hafal? Ada door prize nggak Ustaz? Ada ya. Yang sudah hafal doanya siapa? Tafadhol. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati wa an inni tubtu ilaika inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Masya Allah. Kapan ngafalin? Barusan.
langsung berusaha menghafal. Niatnya apa? Biar ada doa tambahan. Oh, bukan biar bisa pulang. Karena Alhamdulillah. mau masuk 40 tahun. Masya Allah. Baru mau masuk nih. Baru 3 Masya Allah, Masya Allah. Abi siapa? Ibrahim. Abi Ibrahim. Tolong kasih hadiah. Barakallah fiik. Ya. Siapa lagi yang baru menghafal hari ini dan ya, Masya Allah. Abu siapa? Abu? Abu siapa? Abu Zah. Abu Izzah. Abu Izzah. Ya. Abu Riza. Silakan Abu Riza. Silakan. Wa an a'mala Masya Allah, Alhamdulillah. Silakan, masih ada hadiahnya, Ustaz? Baru nanya ini. Masih ada ya, Masya Allah. Ada berapa Ustaz tadi? Satu lagi ada? Satu lagi, tapi tolong langsung gitu. Nanti terbatas-batas sedikit, mohon maaf nanti anak Afwan cukup yang lain, gitu ya. Silakan, yang yakin betul lancar, tidak ada salah, dan sekali nafas selesai. Tarik nafas lebih ya. Silakan. Ya. Ayo, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Aslihni fi dzurriyyati inni tubtu ilaika inni minal muslimin. Masya Allah, barakallahu fiik. Abu siapa? Mahir. Abu Mahir. Mahir. Ya, Masya Allah, boleh. Ya, nanti panitia yang jaga di jam 2 di gerbang siapa? Ini benar, serius ya. Jadi kalau kita serius mau anak-anak kita jadi anak yang soleh, jangan kurang doa. Ini bukan candaan Abah dan Mahat, ini beneran. Karena kita ini bisa apa sih untuk menjadikan anak-anak kita soleh? Ngasih contoh soleh, ya enggak juga. Maksudnya mau nggak anak kita sesoleh kita? Mau nggak? Jujur. Mau nggak? Jangan, kalau bisa jangan seperti harus jauh lebih soleh dari kita. Betul? Mau nggak anak kita seperti masa lalu kita? Naudzubillahi. Ngasih pengajaran ke anak-anak ya ilmu kita juga kurang. Betul ya? Biayai mereka untuk dapat pendidikan yang paling bagus, itu juga terkadang kita banyak kurangnya. Ya. Maka apalagi kalau bukan doa. Ya, apalagi kalau bukan doa. Maka tolong serius ya. Ini doa harus dihafalkan, kalau bisa Ustaz disetorkan ke gurunya masing-masing. Setorannya video call, nggak boleh ngelihat. Menghadap ke tembok. Ya, terserahlah dia, itu teknis diatur ya. Intinya kita harus hafal doa ini. Ya, selain doa yang pertama kita hafal, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina, harus hafal. Doa juga yang ketiga udah pernah Ana ajarkan juga, agar anak-anak rajin sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Udah pernah diajarin ya? Udah pernah kita hafalkan juga. Allahu a'lam masih ingat apa enggak?
Ya, yang jelas itu harus kita hafalkan dan amalkan. Siap insyaallah. Selanjutnya pada materi kali ini ana akan berikan, kalau tadi pola untuk pendidikan nabawi sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Diterapkan oleh nabi, ya, para sahabat, orang-orang saleh. Mereka menerapkan itu semua ini. Ya, rasa syukur kepada Allah. Lalu amal saleh, bagaimana Nabi mencontohkan amal saleh kepada keluarganya. Ya. Lalu bagaimana Nabi memperbaiki keluarganya. Bahkan cucunya Nabi ketika bermain nemu satu butir kurma zakat, kurma sedekah, dimasukin ke mulut, namanya anak-anak gitu kan. Nabi langsung merogoh mulutnya mengeluarkan kurma tersebut dan minta untuk anak cucunya itu memuntahkan kurma yang hanya sebutir itu untuk menjaga fitrah anak-anak dari masuknya makanan yang haram. Ya, bayangkan. Ya. Dan para salaf mengatakan mereka menambah salat mereka, sujud mereka kepada Allah agar Allah memperbaiki urusan anak-anak mereka. Lalu yang keempat adalah dengan memperbanyak taubat. Inni tubtu ilaik. Karena kita ini syukurnya kurang, ibadahnya kurang, usaha perbaikan generasi juga kurang. Maka kita harus banyak bertaubat. Selanjutnya kita serahkan semuanya kepada Allah. Wa inni minal muslimin. Selanjutnya abah dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ana ingin ingatkan ya tentang visi Kutab. Bahwa Kutab Ummul Qura ini memiliki visi, visinya melahirkan generasi penyejuk mata yang menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa dan siap menanggung beban. Itu adalah ya visi Kutab Ummul Qura. Ya, sebelum kita masuk ke materi kita ulang dulu karena ini materi daurah tahun kapan itu ya? Ya, daurah kita yang pertama itu kita kupas tuntas masalah visi ini. Masih ingat ya? Di masjid apa waktu itu? Ya, dan mungkin ketika stadium general semuanya sudah tahu. Dan visi ini bukan sekedar visi. Ini selalu kami ingat-ingat. Kami ajarkan kepada para guru. Kami sosialisasikan kepada para orang tua agar kita punya satu visi bersama. Agar kita punya satu tujuan bersama. Apa tujuan besar kita? Mendidik anak-anak kita, santri-santri kita di Kutab ini. Dan rangkaian kalimat visi itu ada 3 poin. Yang pertama adalah melahirkan generasi penyejuk mata, qurrata a'yun. Ya, agar anak-anak kita menjadi generasi yang soleh. Qurrata a'yun itu adalah generasi yang soleh secara individu. Sholatnya rajin, ngajinya bagus, hafalannya banyak dijaga, ya, akhlaknya luar biasa indah. Bahkan kata para ulama, makna qurrata a'yun adalah ad-dum'ah al-baridah allati tadmuha al-'ain 'inda waqtil farahi syadid. Maksudnya qurratul 'ain adalah air mata yang mengalir dari mata kita ketika kita mendapatkan satu kondisi yang paling membahagiakan bagi kita. Jadi target kita abad dan ummahat adalah ketika kita melihat anak-anak kita menangis bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita, visi kita dalam pendidikan ini adalah kita menjadikan anak-anak kita sebagai anak yang saleh secara individu, sehingga ketika siapapun yang memandang mereka akan bergetar hatinya, menangis matanya, bersyukur, memuji Allah karena keindahan akhlak dan juga kesolehan mereka. Sebagaimana waktu itu Anda sampaikan, bagaimana ibunda Nabi Musa mengalami satu kondisi Nabi Musa sebagai qurratul ain baginya.
Ketika Nabi Musa dihanyutkan, hilang, ya, dia nggak tahu diambil sama siapa atau dimakan oleh hewan buas, ya, diikuti ternyata diambil oleh keluarganya Firaun, yaitu imratu Firaun, diambil dan akhirnya diusulkan untuk disusui oleh ibunya sendiri. Bayangkan Pak, seorang ibu kehilangan anaknya. Ya, kalau ada ibu kehilangan anak, dicari kemana-mana, bikin pengumuman anak hilang, berhari-hari nggak tahu kemana, tiba-tiba anaknya datang, diantar sama orang, dan tidak ada kekurangan sama sekali. Kira-kira menangis nggak? Menangis nggak kira-kira? Nah itulah kai taqarra ainuha, kata Allah, agar hatinya, matanya ibunda Nabi Musa itu mengalami satu kondisi, ya, qurratul ain, ya, betul-betul menangis, bersyukur dengan keberadaan Nabi Musa. Nah, Abah dan Mahat, ini adalah tugas kita. Bagaimana setiap kita pulang ke rumah melihat anak-anak kita, bersyukur pada Allah, ya Allah terima kasih. Kalau kita pulang ke rumah, anak-anak tiba-tiba datang, Abi capek Abi, Abi mau minum apa Abi? Di kantor lagi urusan morat marit misalkan, ya, kita lagi dikejar kerjaan, ada masalah, pulang ditanya begitu sama anak. Yang satu lari ke belakang kita, mijitin pundak kita, lalu bisikin di telinga kita, aku sayang Abi karena Allah. Kira-kira nangis ya kita dalam kondisi kayak gitu? Nangis. Atau ketika kita lagi bangun tidur lalu kita lihat, oh anak kita kok nggak ada, di mana, di kasurnya nggak ada, tiba-tiba kita lihat di ruang tengah dia sudah berdiri di hadapan Allah, dia sholat qiyamul lail dengan bacaan yang bagus, lalu dia sholat dengan tumaknina, dengan tenang. Lalu setelah sholat dia mengangkat doa, kita dengar doanya dengan lirih, ya Allah ampunilah ibuku dan bapakku, ya Allah sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Orang tua yang melihat itu, apakah nggak menangis? Dan tangisannya bukan tangisan sedih, melainkan tangisan bahagia. Maka ini adalah visi kita Abah dan Ummahat. Tujuan kita menyekolahkan anak kita di Kutab ini bukan untuk selembar-selembar nilai, itu bukan. Bukan untuk lembaran-lembaran ijazah dan sertifikat, bukan. Walaupun itu dapat gampang, bikinin sekarang bisa sertifikat buat semuanya, bisa. Bisa nggak bikinin sertifikat? Bisa. Kami keluarkan sertifikat untuk anak-anak Bapak Ibu semua. Buat apa? Bisa. Warna apa? Bisa. Kita akan desain dengan desain yang terbaik. Tetapi yang namanya anak soleh itu nggak bisa semalam. Kita harus berjuang, kita harus berlelah-lelah, kita harus bersama, harus kompak, bekerja sama untuk kesolehan anak-anak kita, antara orang tua dengan kita. Karena tujuan kita bukan lembaran kertas, tapi bagaimana kita membentuk anak-anak kita menjadi anak yang soleh di hadapan Allah, sehingga semua manusia yang melihatnya akan berdecak kagum. Mereka akan bersyukur, nih Masya Allah anak siapa ini? Nah, gitu kan? Neneknya melihat senang, temannya senang, ya, orang tuanya senang, tetangganya senang. Jadi kalau ada anak kita masih jadi masalah di mana-mana, nah ini perjuangan kita. Bukan berarti anaknya nggak soleh, enggak. Memang harus berjuang dari sekarang. Karena kesolehan itu harus dari awal. Nah ini visi kita yang pertama, ya. Lalu apa? Melahirkan generasi penyejuk mata yang menjadi pemimpin bagi orang bertakwa. Anak-anak kita itu, Abah dan Umma semuanya adalah calon pemimpin. Maka kata para ulama, di antara cara menjadikan pemimpin yang baik apa? Adalah imamah fiddin. Jadikan mereka memiliki keunggulan. Mereka siap menjadi pemimpin dalam urusan agama. Al-Qur'annya, sholatnya paling baik, Al-Qur'annya paling hebat, ya, memahami Al-Qur'an paling dalam, menghafal hadis-hadis. Ketika seorang memiliki kemampuan agama,
maka dahulu sunnahnya para pemimpin terbaik adalah mereka yang memiliki agama yang kuat. Makanya kata Nabi SAW, kanu banu Israel yasusuhum anbiya'uhum, bahwa dahulu Bani Israel itu yang memimpin mereka adalah para nabi. Jadi memang orang-orang yang paling saleh, orang-orang yang paling berilmu tentang Allah adalah mereka yang paling cocok menjadi seorang pemimpin. Nah, bayangkan anak-anak kita nanti dari usia kutab kita akan didik mereka dengan didikan agama, sehingga mereka memiliki agama yang unggul, bukan hanya kompetensi, bukan hanya jumlah hafalan, bukan hanya pemahaman, tetapi aplikasi. Sehingga nanti mereka ketika besar akan menjadi pemimpin di bidang mereka masing-masing. Itu ya. Maka Badan Mahat ini tujuan kita nih. Dan ini merefleksikan soleh secara sosial. Ya, kalau tadi qurratul ain, qurrata ayun adalah soleh secara individu kan. Lalu waj'alna lil muttaqina imama adalah bagaimana anak-anak kita menyebarkan kebaikannya kepada banyak orang dengan menjadi seorang pemimpin. Coba kalau anak-anak kita menjadi pemimpin perusahaan dengan tangan tanda tangannya seluruh karyawan 1000 orang harus sholat berjamaah di masjid. Ya, nggak sholat 5 kali pecat misalnya. Kira-kira pada sholat jamaah nggak Pak? Sholat Pak. Ya, bayangkan mereka menjadi pemilik usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Karyawannya berapa? Karyawannya ribuan orang. Ngasih keputusan harus ikut kajian setiap malam Selasa misalkan. Siapa yang berani nolak Pak? Selama dia mau kerja di situ kan? Ini soleh secara sosial bisa diwujudkan dengan maksimal ketika dia menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Badan Mahat ini adalah waktu yang tepat untuk menyiapkan mereka menjadi seorang pemimpin. Jadi jangan bilang apa hubungannya Ustaz ngapal Quran sama nanti siapa bilang? Justru Al-Quran, hadis, pemahaman terhadap agama tentang Allah dan Rasulnya itu menjadi modal utama agar mereka menjadi pemimpin yang baik. Ya, karena sekarang banyak pemimpin pintar Pak, tapi minterin rakyatnya. Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang takut sama Allah dan sayang sama rakyatnya. Hablum minallah wa hablum minnas. Ya, masalahnya sekarang apa? Pemimpin nggak takut sama Allah, nggak sayang sama rakyat. Betul nggak? Uang buat jalan dimakan, kan gitu. Uang buat apa tuh? Bantuan dimakan. Coba sekarang lagi ada korupsi apa yang haji Pak? Korupsi dana haji lagi ramai. Kuota berapa puluh ribu itu nih. Nah, kita doakan kebaikan buat pemimpin kita agar mereka takut sama Allah dan sayang sama rakyatnya. Ya, makanya kita harus siapkan nih anak-anak kita nih. Ya. Maka itu menjadi visi pendidikan kita. Lalu yang ketiga visi pendidikan kita adalah ya generasi penyejuk mata yang menjadi pemimpin bagi orang bertakwa. Yang ketiga apa? Dan siap menanggung beban atau generasi rahilah. Ini bahasa hadis. Kalau 2 poin visi tadi adalah dalam surat Al-Furqan ayat 74. Ya, silakan dicek surat Al-Furqan ayat 74. Itu Allah yang ajarkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. 2 poin tadi nih. Lalu poin visi yang ketiga ada dalam hadis riwayat Ibnu Umar ya. Dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar, Nabi mengatakan ya, an-nasu kal ibil mi'ah, innaman nasu kal ibil mi'ah. Manusia itu seperti 100 unta. Jadi Badan Mahat kalau ada kawanan unta yang banyak, kata Nabi itu bagaikan manusia. Kalau diibaratkan manusia, kalau dari 100 unta itu la takadu tajidu fiha rahilah, kata Nabi. Hampir-hampir tidak ada satu unta pun yang bisa dijadikan unta rahilah. Apa itu unta rahilah? Unta rahilah adalah unta penanggung beban yang siap dibawa bepergian jauh untuk ya berniaga ke sana kemari, Bapak sekalian. Jadi dahulu orang-orang Arab itu kalau mau kemana-mana belum ada motor, mobil, kereta, ya kan? Mereka berjalan paling kuat adalah dengan unta. Apalagi apa? Di padang pasir, Pak. Medannya sangat keras.
jarang ditemui dengan air. Kayak punuknya itu ya berisi lemak ya, yang terkandung air ya, terkandung air di dalamnya itu, sehingga unta itu sekali minum bisa ratusan ya liter. Akan tetapi kalau dia sudah minum yang cukup, dia bisa berjalan bahkan sampai berbulan-bulan ya, sebulan lebih dia bisa tuh ya, karena perjalanan yang panjang itu membutuhkan sebuah ketahanan. Nah, itu unta rahilah itu memiliki ketahanan yang sangat kuat. Bahkan Nabi ibaratkan 1:100. 100 unta bisa jadi hanya ada satu. Dan ini yang kita inginkan Abah dan umat semuanya. Anak-anak kita menjadi anak-anak generasi yang memiliki kapasitas 1:100. Ya. 1:100. Yang memiliki ketahanan, keistiqomahan. Jadi unta rahilah itu Pak dibawa bepergian jauh, musim panas, musim dingin, musim semi ya, apapun musimnya dia akan tetap kuat untuk dibuat pergi jauh. Maka kalau tadi anak-anak kita ingin jadikan, berharap pada Allah menjadi anak yang soleh secara individu, soleh secara sosial, akan tetapi kita ingin mereka istiqomah dalam kesolehannya itu, Abah Mas, menjadi penyejuk mata, yang menjadi pemimpin bagi orang bertakwa dan memiliki ketahanan dalam kebaikan. Mereka menjadi generasi yang kokoh, yang gak gampang diombang-ambing dengan zaman. Karena kata Nabi SAW, la takunu imma'ah, janganlah kalian menjadi orang yang ikut-ikutan. In ahsanan nas ahsanu, ya, orang yang kalau manusia itu benar dia ikut benar, tapi kalau mereka buruk ikut-ikutan buruk. Ya, maka kita harus menjadi dan menjadikan anak-anak kita sebagai generasi yang kokoh. Maka Abah dan Ummahat, ini adalah visi kita nih. Visi kita agar kita bisa fokus berdoa sama Allah. Kita ingin anak-anak kita ini jadi yang seperti ini. Setuju? Setuju nggak ini? Ya, nanti mereka akan jadi ulama. Di antara mereka akan ada yang jadi ulama, Abah dan Ummahat. Ulama yang akan membimbing umat ini dengan cahayanya, cahaya ilmu dari Allah dan Rasulnya. Ya, makanya kita harus kerja keras dari sekarang. Orang tua nggak boleh tenang-tenang sama urusan anaknya. Kok ada orang tua nggak peduli anaknya sekarang lagi fokus apa, apalagi yang punya anak remaja. Nggak boleh tenang sama urusan anaknya, harus lihat sudah aman ke anak kita. Karena ini Allah yang minta sama kita. Dalam surat At-Tahrim Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu. Kita orang beriman nih. Allah panggil kita nih. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bayangin Pak, orang yang ngejaga keluarganya dari api neraka, dia tidak akan tenang apakah keluarganya itu sudah bebas dari api neraka atau belum. Betul nggak? Ya, jangan tenang-tenang Pak. Ya, apalagi kita berada di akhir zaman. Apa kata Nabi tentang akhir zaman? Badiru bil a'mali fitanan, kata Nabi SAW. Segeralah beramal sebelum datangnya fitnah. Kenapa kalau datangnya fitnah? Ya, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Maka orang itu bisa jadi sore beriman, pagi-pagi udah jadi kafir Pak. Wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Begitu pula paginya beriman, sorenya bisa kafir. Ngeri Pak. Ngeri apalagi dengan teknologi saat ini. Ya, banyak kisah ya orang-orang yang tadinya memiliki kesolehan lalu akhirnya terseret ke dalam jurang kemaksiatan. Maka Abah dan Ummahat, kita tidak boleh tidak boleh merasa tenang dengan keadaan anak-anak kita. Tenang itu ya, makanya Imam Ahmad pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Imam, matar raha, wahai Imam, kapan istirahat? Maka apa kata Imam Ahmad? Kalau nih kaki kita keduanya sudah menginjakkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan kita terlena. Jangan terlena.
khususnya tugas kita bukan cuma cari uang. Tugas kita bukan hanya cari uang. Kalau nyari uang ya hanya tugas kita, ini mohon maaf, tanpa adanya kita, anak-anak kita akan makan. Betul. Nanti ada yang menyantuni, ya. Mungkin ada abi baru, ya. Ini menyakitkan, tapi betul loh. Ya. Mungkin ada Allah bagaimanapun caranya Allah akan berikan mereka rezeki kok. Kalau nggak ada kita, ya. Kalau kita hanya berpikir kita sebagai pencari uang untuk anak-anak kita. Begitu pula ummahat. Jangan hanya berpikir ummahat hanya sebagai biar impas ya. Hanya sebagai yang ngurus makan. Kalau hanya sebagai ngurus makan, ngurus pakaian, mohon maaf, kita mendatangkan bibi dari kampung kita sudah cukup ngurus mereka. Betul nggak? Atau jangan, nggak usah diterusin lagi. Gitu ya, nanti jadi masalah ya. Jadi abah dan ummahat semuanya bukan hanya berkaitan sama fisik tugas-tugas kita, setuju ya? Maka kita tadi tugas kita adalah menjaga mereka dari api neraka, dan tugas kita adalah mencapai visi pendidikan kita, melahirkan generasi penyejuk mata yang menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa dan siap menanggung beban. Ini udah hafal belum? Harus hafal nih. Kalau bisa lagi nganter ke Kutab tuh jelas nih. Saya ngapain capek-capek nganter anak saya ini ke Kutab ini, ya, ke sekolah. Nah, kalau kita ingat visi kita jelas, melahirkan generasi penyejuk mata yang menjadi pemimpin bagi orang bertakwa dan siap menanggung beban. Beban umat ini banyak, Pak. Ya, jangankan secara non materi, materi aja sebenarnya kita anak-anak yang lahir di dunia sudah punya beban materi, hutang negara. Ya kan? Ada tuh salah satu artikel menyebutkan kalau ada anak lahir di Indonesia, dia akan menanggung beban berapa? Kurang lebih 3 jutaan. Mungkin sekarang nambah ya. Tapi itu nggak usah karena itu urusan ini ya. Bukan berarti kita harus nyicil kan gitu, enggak. Tapi maksudnya itu kalau diibaratkan beban kita tuh berat. Belum lagi beban kita terhadap lingkungan. Kan orang-orang mukmin itu mereka orang-orang yang menanggung beban. Ya, makanya Nabi Muhammad itu disebut sebagai kata Ibunda Khadijah. Ketika Nabi Muhammad sedang merasa pesimis, Nabi Muhammad pernah merasa orang bilang sekarang tuh enggak ini ya, setelah dapat wahyu pertama Nabi Muhammad, jangan-jangan saya kena gangguan kan gitu. Lalu dikuatkan oleh Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah bilang, innaka wallahi kalla wallah, nggak mungkin demi Allah kamu nggak akan digoda oleh syaitan. Ya, innaka latasilur rahim, karena sungguh engkau orang yang selalu menyambung silaturahim. Ya, wa tahmilul kal, dan juga Nabi Muhammad adalah orang yang menanggung beban. Ya, kalau ada persoalan Nabi Muhammad siap untuk ikut campur dan menanggung beban, mengorbankan apa yang beliau bisa, kan gitu ya. Wa taqumu ala nawahibil haq, ya, dan diantara ini juga Nabi Muhammad selalu berada di bagian kebenaran. Jadi kalau ada perseteruan, Nabi Muhammad pasti berdiri pada kebenaran, kan gitu. Jadi maka ini ciri-ciri generasi kita, anak-anak kita harus seperti ini, gitu ya. Maka abah dan ummahat, ya, kita perlu mendidik anak-anak kita agar memiliki sifat-sifat ini. Kita hafalin ya, yuk bareng-bareng. Visi Kutab Ummul Qura Indonesia: melahirkan generasi penyejuk mata yang menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa dan siap menanggung beban. Visi Kutab Ummul Qura Indonesia: melahirkan generasi penyejuk mata yang menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa dan siap menanggung beban. Melahirkan generasi penyejuk mata
yang menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa dan siap menanggung beban. Gitu ya, Abad dan Mahad. Jadi itu penjelasan tentang visinya dan pengingat untuk kita, karena biar kita nggak lupa sama tujuan pendidikan kita ya. Jadi ingat, tujuan pendidikan kita bukan nilai. Yang mau nilai silahkan datang ke Ustadz Farid. Nanti Ustadz terus terang, saya pengen nilai untuk anak saya. Nanti kita berikan nilai. Ya. Atau yang pengen sertifikat, ya silakan minta sertifikat belajar di Kutab gitu ya, minta. Bisa kok kita berikan kapanpun itu ya. Tapi kalau visi tadi, ya visi tadi itu nggak mudah. Kita harus berjuang. Ya. Selanjutnya Abadun Mahad, untuk mencapai visi itu kita harus punya bahan bakar. Nah, bahan bakar kita ana menamakan sebagai 3 ruh pendidikan. Ya, ini bisa sampaikan. Kelihatan nggak? Nggak ya. Cukup melihat pakai mata hati ya. Nanti tanya sama uminya. Jadi 3 ruh pendidikan ini adalah bahan bakar kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai siapapun kita yang terlibat dalam pendidikan anak-anak kita di Kutab maupun di rumah kita. Ya, semuanya harus punya 3 hal ini. Kalau kita ingin pendidikan kita lancar, ya, ditolong sama Allah, selain kita mengikuti tadi tuh, ya pola-pola yang dari Allah sampaikan tadi dalam doa tadi, maka kita harus punya 3 bahan bakar ini. Dan ini ana singkat, ini bukan dalil ya, cuman ana biar Abadul Mahad gampang saja. Nggak ada sih hadisnya yang merangkum ini ya, tapi ini kami jadikan nilai utama yang kami sosialisasikan kepada seluruh guru, sivitas akademik kita, dan juga seluruh wali santri. Harus kita memiliki 3 nilai ini. Kalau kita ingin pendidikan anak-anak kita lancar, pendidikan anak-anak kita ditolong sama Allah, sukses pendidikan kita, kita harus punya 3 ruh ini. Siap? Insya Allah bisa dipahami? Nah, kalau gitu sudah cukup, nggak usah dijelaskan ya. Ya, baik ya. 3 ruh pendidikan ini kita singkat dalam satu kata dalam bahasa Arab namanya wasail. Wasail. Artinya apa? Wanya takwa. Ya. Sanya sayang atau kasih sayang. Yang ketiganya ilmu. Nah, ini ya. Jadi kadang-kadang kita ini repot kemana-mana buat parenting ya. Tips ini, tips A, tips B, tips C ya. Kebanyakan tips, ada ratusan tips. Nah, kadang-kadang kalau lagi di lapangan kita sama anak-anak lagi tantrum nih. Kita bingung ini tips yang mana, nomor berapa ini ya. Jadi nggak kepake tipsnya. Kenapa? Karena kita menghafal tools. Kalau ya, jadi ada tools, ada konsep. Ya, tips itu tools, ya alat aja. Tapi kalau konsep itu yang kita pegang, kita implementasi dalam diri kita, insya Allah nanti akan melahirkan tips-tips. Kalau kita betul-betul menghayati 3 hal ini, tips itu akan keluar dari diri kita sendiri. Dan kita akan tahu tips mana yang cocok untuk anak 1, anak 2, anak 3. Gitu ya. Karena kadang-kadang tips itu nggak cocok untuk anak yang kedua. Sama anak yang pertama ini manjur nih dulu. Kalau misalkan kalau minta barang kita diemin aja. Dia paham, oh abinya marah, akhirnya nyamperin kita, "Bi maaf, aku nggak jadi minta itu." Ini anak pertama. Anak kedua nggak boleh kita diemin, guling-guling dia di jalan, bikin kita malu, ya kan? Akhirnya memaksa kita untuk ngasih apa yang dia mau, kan gitu ya? Oh berarti beda lagi nih, harus beda. Nah gitu ya. Kadang-kadang setiap anak punya perlakuan yang beda, betul ya? Betul, ya. Maka Abadun Mahad yang kita harus fokuskan pada konsep. Nah ini konsep, ya bahan bakar pendidikan atau 3 ruh pendidikan kita ini wasail. Kita mulai dari ketakwaan. Baik. Kita mulai dari takwa. Ya, dalilnya apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Ya. Dan berbekallah. Dan maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya. Fa inna khairaz zadit taqwa.
Jadi kalau tadi Allah minta kita untuk menjaga anak-anak kita dari api neraka. Kalau tadi kita sudah bicara tentang bahwa visi kita jauh menjadikan anak-anak kita sebagai pemimpin, orang-orang yang saleh, ya, penanggung beban. Ini kan berat. Maka apa bahan bakarnya? Maka apa bekalnya untuk kita mengarah ke sana? Maka Allah juga minta, ini ayat tentang haji dan umrah ya. Allah bilang kalau mau haji umrah ya berbekal, jangan jangan tawakal di sana minta-minta gitu kan. Tapi ayat ini bisa diaplikasikan ke semuanya. Ya, kalau kita mau apapun itu sebagai orang tua berbekal. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu kata para ulama apa? Intinya adalah al-imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Jadi kita menjalankan segala bentuk yang Allah perintahkan dan kita berusaha menjauhkan segala apa yang Allah larang bagi kita. Itulah ketakwaan. Selanjutnya, ayat selanjutnya dalam surat At-Talaq ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Maka bermahat mungkin di sini ada yang sedang mengalami kebuntuan dalam usaha, dalam pekerjaan, menangani anak-anak, menangani keluarga, merasa buntu hidupnya, maka jalan keluar terbaik adalah ketakwaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya. Dan lanjutannya Pak, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gitu ya. Maka orang tua yang bertakwa itu ada aja tuh. Mau nyekolahin anak nggak ada biayanya, gimana? Takwa dulu. Ya. Jangan-jangan takwa kita kurang, ya. Gitu ya. Maka bermahat ini nih, kalau kita mau berhasil pendidikan anak-anak kita, maka takwa. Selanjutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, ya. Dalam surat At-Talaq ayat 4 Allah sebutkan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi urusannya itu mudah, ya. Maka kalau kok ini anak kita ada kesulitan dalam menghafal, pendidikan adabnya kok nggak masuk-masuk, jangan-jangan ketakwaan kita yang kurang. Kita harus balik lagi tadi apa konsepnya, istighfar, mohon ampun lagi sama Allah, kembali lagi sama Allah. Selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 282 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kalian. Jadi Abadan Mahat, mungkin kita belum pernah di antara kita yang sekolah menjadi orang tua bertahun-tahun. Betul ya? Betul nggak? Ada sini yang ikut sekolah orang tua bertahun-tahun, ngambil kuliah di satunya pendidikan orang tua, kuliah S1-nya pendidikan orang tua ada? Nggak ada. Sayangnya nggak ada ya. Padahal itu adalah profesi yang dijalani hampir sebagian orang yang ada di Indonesia ini, kan gitu. Artinya semua dan akan menjalani profesi itu. Tetapi di antara kita nggak ada yang sekolah khusus, ya memang belum ada. Ya ada mungkin, tapi nggak lama-lama. Maka gimana? Maka takwa dulu. Nanti kita akan tahu gimana caranya menegur anak kita. Kita akan tahu bagaimana mendekati anak kita, mendidik mereka seperti apa. Orang-orang tua kita dulu, Masya Allah, dengan segala keterbatasan mereka, mereka punya apa? Kebijaksanaan dalam mendidik anak-anaknya, betul ya? Mereka punya keputusan yang tepat dalam mendidik anak-anaknya, karena mereka jauh dari hiruk pikuk ya kemaksiatan. Anak-anak orang-orang tua kita dulu yang di kampung ya berkah. Makanya kadang-kadang nasihat mereka yang guyonan itu ya misalkan, walaupun terkadang dikaitkan akhirnya jadi tatoyur ya, nggak boleh ya tidur pagi-pagi ya, padahal emang ada ini ya, tapi mereka menasehati dengan nasihat yang sesuai dengan syariat.
Padahal mereka nggak pernah belajar syariat misalkan gitu, nggak pernah belajar di fakultas ilmu syariah. Tapi kok bisa nasihat-nasihat mereka itu sesuai ketika mereka menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya, dalam hadis datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya soal seseorang yang ingin safar, ya, yang ingin bepergian, lalu Nabi diminta oleh dia untuk apa? Bekal. Ya Rasulullah zawidni, ya Rasulullah berikan aku bekal. Maka kata Nabi SAW, zawadakallahu taqwa, semoga Allah memberikanmu bekal ketakwaan. Dan Nabi SAW selalu menasihati ketakwaan dalam setiap kesempatan. Jadi takwa itu menjadi sebuah nilai yang harus kita jaga dimanapun kita berada. Maka Abah dan Ummahat, jangan malu, jangan bosan untuk menasehati takwa kepada anak dan keluarga kita. Misalkan mau ke Kutat, ya ittaqillah ya, gitu. Ittaqillah ya Kak, jaga ketakwaan sama Allah ya, jaga perintah-perintah Allah ya. Kayak ihfazillaha yahfazka, kan gitu ya. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Nah, ini harus kita terus gembar-gemborkan di dalam keluarga kita. Abah dan Ummahat, kalau ketakwaan itu ada dalam rumah kita, ini adalah bahan bakar yang besar yang akan mencukupi kita untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan terbaik. Ya, itu ya Abah dan Ummahat yang pertama. Dan kalau ditanya kita harus mulai dari mana ketakwaan, balik lagi anak akan sarankan ya, mulai ketakwaan itu dengan kembali dan bertobat kepada Allah. Kadang-kadang kita bingung nih, gimana ya kita baca Al-Quran, misalkan Abah dan Ummahat belum lancar gitu kan, hafalan 30 juz belum ya kan, baru juz 30 itu juga baru dari Al-Ikhlas gitu kan. Dia gimana nih, sedangkan kita pengen anak-anak kita hafiz Quran ya. Ini kira-kira tahu diri apa enggak? Nggak apa-apa, tahu diri dong. Makanya kita taubat. Kalau nggak taubat baru nggak tahu diri, gitu ya. Makanya Abah dan Ummahat, ya kita harus percaya sama Allah. Allah maha baik. Yang penting kita kembali, ya Allah masa laluku kelam, masa laluku tidak baik, ya Allah dosaku banyak, tapi tolong ya Allah jaga anak-anakku. Itu yang harus kita jujur sama Allah, betul nggak? Ya, agar kita lambat laun nanti Allah mudahkan kita kepada ketakwaan yang lebih besar. Ya, kalau seorang hamba, makanya kita setelah wudu, apa doa yang membuka 8 pintu surga? Apa? Abah dan Ummahat. Ini hadisnya ini, kalau ada orang yang dia berwudu dengan sempurna, isbaghul wudu, ya, jadi wudunya nggak cepat-cepat, ya disempurnakan seluruh anggota wudunya 3 kali, ya sesuai dengan sunnahnya, kecuali ada bagian-bagian tertentu seperti kepala ya, tapi yang lain 3 kali sempurna, dilebihkan gitu ya. Setelah itu menghadap ke kiblat lalu berdoa dengan doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Coba doanya apa? Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang kembali, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri. Balik lagi, yang Allah inginkan bukan kita nggak punya dosa. Jadi kalau ada pernah orang tua curhat ke saya, Ustadz saya nggak pantas jadi orang tua. Lah gimana? Udah punya anak kok. Ya, udah jadi bapak, udah jadi ibu, jangan bilang nggak pantas. Ketika Allah kasih kita anak, disitulah Allah katakan kita pantas menjadi seorang orang tua. Nggak boleh kita putus asa, gitu ya. Maka bukan orang tua yang suci yang anak kita butuhkan, bukan orang tua yang nggak punya dosa yang anak kita butuhkan. Seburuk-buruknya kita, seberdosa-dosanya kita adalah dan harus menjadi orang tua yang terbaik untuk mereka.
Aba, semuanya di sini kita harus menjadi ayah yang terbaik untuk anak kita. Ibu, ummahat yang ada di sini harus menjadi seorang ibu yang terbaik untuk anak-anak. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Allah katakan, "Lau annakum la tudnibun." Ya, kalau kalian itu nggak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum. Allah akan musnahkan kalian. Ya. Kemudian Allah datangkan kaum yang mereka berbuat dosa dan mereka bertaubat kepada Allah. Jadi abadan ummahat yang Allah inginkan adalah kita ini selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mulai ketakwaan kita dengan itu. Ustaz, saya belum bisa istiqomah qiyamul lail. Enggak apa-apa, istighfar terus ya. Sambil belajar, kita mulai witir sebelum tidur, kan gitu. Ya. Ya, misalkan Anda belum bisa menghafal Quran banyak, apa-apa, mulai baca terus Al-Qur'annya. Lama-lama juga nanti Allah mudahkan. Insyaallah nanti Allah akan datangkan ketakwaan yang lebih besar untuk diri kita. Taib ya. Selanjutnya tadi ya, takwa ya. Selanjutnya apa? Wasail, misalnya apa? Kasih sayang. Ya, ini kasih sayang nih. Dalam surat Al-Fatih ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Lihat ya, Muhammad utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad adalah punya apa? Ini ciri-ciri pendidikan nabawi nih. Ya, orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad, para sahabat, punya sifat asyidda'u 'alal kuffar, tegas sama orang kafir. Jadi jangan sampai kita kebalikan, sama orang kafir mesra ya, tapi sama orang beriman galak. Jangan ya. Karena orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad adalah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Sangat penyayang terhadap sesama orang-orang yang beriman. Jadi iman itu adalah nilai yang tidak boleh ya digantikan, tidak boleh dihilangkan. Ya, walaupun misalkan ya berbeda dalam beberapa hal, tetapi selama dia beriman, bahkan Imam Ibn Taimiyah mengatakan kalau ada seseorang yang terindikasi melakukan sebuah kesyirikan, kita tidak boleh mengatakan dia kafir. Nggak boleh, karena bisa jadi dia bodoh. Dia harus kita kasih tahu. Bisa jadi dia lupa. Kita harus kasih dia peringatan. Bisa jadi dia terpaksa karena sebuah keadaan. Ya. Maka iman itu nilai yang paling tinggi. Kalau dia orang beriman, kita harus sayangi dia. Makanya Nabi katakan absus salam, ya kan? Sebarkanlah salam. Apalagi at'imut ta'am, berikanlah makan. Wa shallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah malam hari ketika manusia itu tidur. Ya tadkhulul jannata bisalam. Maka engkau akan masuk surga dalam keadaan yang selamat. Jadi abadan ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang khususnya terhadap orang-orang beriman. Ya, apalagi ya dalam sebuah hadis Nabi katakan, "Irham man fil ardi yarhamka man fis sama." Sayangilah siapapun, apapun yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Ya. Maka ada riwayat yang sahih ya dari seorang wanita tunasusila ya yang menolong anjing. Akhirnya dia bisa masuk surga dengan sebab itu. Allah Maha tahu perhitungan keadilannya. Ya, jadi abadan ummahat, kasih sayang itu adalah nilai yang sangat besar. Dan dalam pendidikan juga sangat besar ya. Selanjutnya, slide selanjutnya ya, dalam surat At-Taubah ayat 128. Ini kelihatan nggak? Yang depan kelihatan ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah katakan telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Kata para ulama, min anfusikum maknanya adalah
dari manusia yang pertama. Lalu yang kedua dari orang Arab. Yang ketiga dari kabilah Quraisy. Yang mana kabilah Quraisy semuanya itu kalau ditelusuri itu tidak ada satupun kabilah yang nasabnya tidak tersambung dengan nasab Nabi SAW. Jadi Nabi diturunkan di Mekah, sebetulnya seluruh penduduk Mekah itu adalah keluarganya Nabi SAW. Jadi sudah sedekat itu. Jadi bukan tiba-tiba manusia langit turun ke Mekah. Tapi mereka yang memang lihat Nabi Muhammad dari lahir sampai besar. Mereka tahu Muhammad adalah Al-Amin. Mereka tahu Muhammad bagaimana tindak tanduknya, bagaimana keadilannya, bagaimana integritasnya di masyarakat. Mereka tahu kok. Makanya Allah bilang, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sifatnya apa nih? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Ya. Kalau kalian merasakan sulit, Nabi Muhammad adalah orang yang merasa kesulitan juga. Jadi Nabi Muhammad tuh kalau sahabat, ya sahabat kelaparan, Nabi Muhammad kelaparan. Emang sekarang ini susah nyari pemimpin seperti itu, ya. Kayak misalkan pernah waktu baru-baru pindah ke Madinah, Nabi Muhammad itu kan tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Di tengah hari bolong musim panas, ya Umar keluar. Ya Umar keluar kelaparan. Umar kelaparan siang-siang karena mereka nggak enak mau minta sama sahabat Ansor, nggak enak. Mereka hijrah nggak bawa apa-apa, cuman baju dan juga makanan secukupnya kan gitu. Kelaparan, belum punya pekerjaan. Tiba-tiba keluar Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kata Abu Bakar, lah Umar ngapain siang-siang? Anak kelaparan ya. Kata Abu Bakar, ana juga. Ya, kita kelaparan nih, gimana? Nggak ada makanan, mau minta nggak enak ya. Tiba-tiba nggak lama Nabi Muhammad keluar juga. Nanya, lu pada ngapain nih di luar? Siang-siang tengah hari musim panas ya. Kalau di Saudi Pak, musim panas itu ada yang haji kemarin? Itu bisa 46 derajat mendekati 50 derajat, bayangin. Itu kalau naruh telur di luar mateng itu ya. Itu bayangin siang-siang keluar, ngapain? Kelaparan. Nabi Muhammad keluar juga, nanyain Abu Bakar sama Umar ngapain? Kelaparan ya Rasulullah. Kata Nabi, saya juga kelaparan. Masya Allah, lihat ya. Lalu kata Nabi, ayo kita datang ke Abu Ayyub Al-Ansari ya, nanti kita mungkin ada yang bisa kita sampaikan di sana. Lalu Nabi datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Istrinya kaget ya karena melihat orang-orang mulia itu yang datang nih. Ada Nabi Muhammad dan juga dua sahabat mulianya. Lalu dipanggil, Abu Ayyub itu lagi di belakang kebun kurmanya gitu ya. Lalu Nabi bilang, apakah ada yang bisa kami makan? Nabi jelaskan keadaannya gitu ya. Lalu Abu Ayyub mendengar itu, istrinya bilang ke Abu Ayyub, langsung dipotong pelepah kurma itu setangkai-tangkainya. Karena Abu Ayyub nggak tahu nih bagian mana yang paling disukai oleh Nabi. Yang paling matang kah atau yang paling muda gitu ya. Akhirnya langsung dipotong, dibawa ke Nabi. Dan Nabi SAW menghadiahi Abu Ayyub dengan budak. Ya, bayangin, bayarnya pakai budak. Nabi punya budak ya, yang masih muda dibayar. Nabi cuma pesan berbuat baiklah kepada dia. Lalu kata Abu Ayyub, gimana cara berbuat baik nih? Nabi udah paling berbuat baik. Maka kebaikan yang paling baik adalah kita merdekakan budak ini. Masya Allah. Itu Nabi. Lihat bagaimana Nabi punya sifat azizun alaihi ma'anittum. Ya, jadi Nabi itu kalau ada sahabat yang sulit, ya Nabi akan sangat menghayati kesulitannya, bahkan terasa sulit juga bagi Nabi. Lalu harisun alaikum. Ya, Nabi punya sifat yang kedua adalah harisun alaikum. Apa itu artinya? Sangat ingin hidayah untuk umatnya. Makanya Nabi itu menginginkan, Nabi itu punya keinginan kalau seluruh umat Islam itu masuk surga. Ya, bayangkan Pak. Sampai-sampai dihibur sama Allah ya dengan banyak redaksinya, diantaranya adalah wala tus'alu an ashabil jahim. Ya Muhammad, engkau tidak akan ditanya tentang keadaan orang-orang yang masuk neraka. Artinya yang masuk neraka yang akan masuk neraka gitu. Gitu ya. Dan jangan khawatirkan dengan mereka. Makanya Nabi Muhammad sempat ya bermuka masam dengan Abdullah bin siapa? Ummi Maktum. Karena lagi dakwah sama pembesar-pembesar Quraisy.
Nabi berharap pembesar Quraisy jadi apa? Jadi masuk Islam, masuk surga semuanya. Tapi nggak bisa. Atas hikmah Allah nggak semuanya masuk surga. Tapi Nabi punya sifat apa? Harisun alaikum, dan apa namanya, sifat ketiga, dan ini adalah syahid pembahasan kita, adalah bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu punya sifat sangat pengasih dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Pernah ada orang Badui ya ngeliat Nabi Muhammad pakai selendang bagus ya, dicekek, ditarik sampai berbekas. Bayangin, ditarik sampai berbekas, minta lagi selendangnya, minta. Nabi kasih, Nabi nggak marah sama sekali, gitu ya. Kita tahu ada orang Badui yang apa namanya buang air kecil di Masjid Nabawi, ya. Yang lain udah mau ngeluarin pedang, ini harus kasih pelajaran gitu. Kata Nabi Muhammad, ya sabar ya, biarkan dia menyelesaikan buang airnya dulu. Coba bayangin Pak, kalau anak kita pipis di pojokan situ, apa yang kita lakukan? Dari jauh, wah ya kan, belum malunya gitu ya. Atau bukan anak kita, anak orang, kita lihat ya pipis di dalam masjid di pojokan. Bayangkan bagaimana kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka nggak heran hadis Nabi dihafal begitu banyak. Ya, pernah nggak kita berpikir kok bisa perkataan Nabi SAW dihafal begitu banyak? Ya, kenapa? Jawabannya abad dan umma semuanya, selain mukjizat ya, maka jawabannya adalah karena Nabi menyampaikan itu dengan kasih sayang. Nabi sayang kepada para sahabat, dan sahabat pun mencintai Nabi SAW. Makanya jangan heran ummahat kalau kata-kata ummahat diingat terus-menerus oleh abinya, ya kan? Kalau suami ingat terus kata istrinya, ya, benar nggak? Apa lupa? Jangan heran kalau istri ingat perkataan suaminya. Kenapa? Karena ada kasih sayang di situ. Bukan Bi, Abi dulu pernah bilang ya Bi, begini Bi. Nah gitu kan? Kadang-kadang kayak gitu ya. Kadang-kadang kita suka lupa kapan ngomong ya itu ya. Nah, gitu. Bukan berarti abinya nggak cinta ya. Insya Allah, cuman kadang-kadang abi itu cintanya gengsi ya, nggak mau mengungkapkan. Nah, jadi abad dan ummahat, kalau kita pengen dalam pendidikan ini betul-betul berhasil, selain ketakwaan, maka bahan bakar kita adalah kasih sayang. Ya, kasih sayang tentunya bukan berarti lembek ya, bukan berarti lemah. Tetapi kasih sayang itu akan menjadi bahan bakar kita. Kalau kita orang yang tegas, maka kita akan tegas dengan kasih sayang kita. Kalau kita orang yang terstruktur, maka kita akan terstruktur dengan kasih sayang kita. Kalau kita orang yang lembut, maka kita akan lembut dengan kasih sayang kita. Ya, masing-masing kita mungkin punya gaya pendidikannya sendiri, betul ya? Di rumah kita nggak bisa disamain. Ya, jadi ummahat jangan bilang Bi kayak itu dong, Bi tegas, nggak boleh. Ya kan suaminya aku gitu ya, ngapain nyebut-nyebut suami orang kan gitu. Jadi nggak boleh. Kita yang penting adalah bahwa kita harus memperbesar apa? Memperbesar telaga kasih sayang di dalam diri kita. Ya. Jadi abad dan ummahat, kalau kita mau sukses, kita dalam pendidikan anak-anak kita harus punya kasih sayang. Nah, nanti ada cara tentang kita menerapkan kasih sayang. Lanjut dulu. Kita baca ayat-ayat dulu dalam surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Lihat ya, karena kasih sayang Allah kepadamu, engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Ini Allah khitabnya ini kepada Nabi Muhammad. Lalu apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau engkau wahai Muhammad berlaku kasar
dan berkeras hati, mereka akan lari darimu. Ya, maka Abah dan Ummahat, kita ini boleh tegas tapi jangan sampai keras hati kita. Kayak benci gitu sama anak-anak, jangan. Kalau mukul tuh mukul dengan kasih sayang, gimana? Ya mukul di briefing dulu. Nah, Abi tuh sayang sama kamu nak. Tapi Abi marah karena kamu kerjaannya misalkan main game. Abah marah sama kamu. Nah, makanya untuk ngasih kamu pelajaran karena Abah sayang sama kamu, Abah pukul kamu. Bismillah, Allahu Akbar, pukul. Setelah itu apa? Nangis dia. Kita peluk. Udah jangan nangis, Abah sayang sama kamu. Gitu. Iya, jangan mukulin kayak orang dasar anak. Oh, ada dasarnya lagi ya. Disebut setan lagi kan. Kan jadi ngaku sendiri ya. Ya masa bilang anak sendiri bilang anak setan ya. Banyak yang kayak gitu, Pak. Banyak. Ya. Mukulin anak sambil bilang nanya, "Anak siapa kamu?" ya. Anaknya bingung. Kenapa nanya sama saya, Bi? Kalau bisa jawab kan gitu. Ya. Kenapa nanya sama saya? Saya kan duluan Abi lahirnya. Jangan seperti itu. Jadi tegas kita tapi dengan kasih sayang. Siap insyaallah? Siap insyaallah ya. Ya, karena kalau kita ini berlaku keras ya, dalam artian keras hati kita, kan terasa ya. Kenapa ibu itu kalau marah-marah anak tetap nempel? Kenapa? Karena anak ngerasain ibunya sayang sama dia. Betul nggak? Ada anak yang diomelin ibu kabur? Ada, tapi balik lagi nggak? Balik lagi. Nah, ada anak sama bapak. Nah, ini kadang-kadang sama bapak itu kaburnya lamaan. Kenapa? Karena mungkin terasa sama anak kasih sayangnya tidak seperti ibu. Ya, terkadang kita ini sibuk kerja, ya. Kita sibuk di luar. Jadi bonding kita dengan anak-anak tuh kurang. Ya, maka nanti akan anak ajarkan dan kasih tugasnya, banyak tugas. Nah, insyaallah ya, tugasnya harian. Insyaallah ya. Baik, selanjutnya. Nah ini, cara mengutarakan kasih sayang. Nah ini, karena kita harus belajar nih, termasuk kepada anak-anak kita. Tadi Allah sebutkan apa? Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Jadi banyak-banyak maafin anak, kesalahan-kesalahan anak tuh, mecahin piring, goresin apa? Mobil, apalagi ngerusakin HP, apalagi siapa suruh kasih HP ya? Apalagi kesalahan anak. Maka kata Allah, fa'fu anhum wastaghfir lahum, mohonkan kepada Allah ampunan, rahmat, kasih sayang kepada mereka. Wasyawirhum fil amr. Jadi ke anak itu perbanyak diskusi. Karena mereka itu baru hidup berapa tahun? Anak kita yang ngerusakin HP usia 3 tahun, baru 3 tahun loh mereka hidup di dunia. Kadang-kadang mereka ngelihat apapun jadi mainan, betul nggak? Bangku didorong-dorong teguling, ya kan? Ya, mobil baru digambar-gambar, ya. Ya, terus tembok, ya berkarya di tembok kan gitu. Karena mereka baru melihat semuanya. Kadang-kadang kita orang dewasa lupa kalau mereka makhluk baru di muka bumi, betul nggak? Harusnya ngerti, loh nggak ada harusnya. Anak-anak kita ini makhluk yang baru hidup berapa tahun, ya. Kutub awal 1 baru 5 tahun mereka hidup di dunia, betul nggak? Ya, maka Badan Mahat kita perlu mengutarakan atau mencintai mereka, atau 5 cara mencintai ya. Ini 5 cara mencintai. Yang pertama ini berdasarkan sunnah Nabi SAW ya. Yang pertama adalah sampaikan secara langsung. Jadi sampaikan sayang cinta kita secara langsung kepada anak-anak kita. Jangan malu, mau ibu, mau ayah, ya, mau abi, mau umi, sampaikan sayangnya. Jangan kita menjadi seorang ayah yang mencintai tanpa kata. Emang bisu ya. Jangan. Selama kita masih bisa berkata-kata, sampaikan sayang dan cinta kita kepada anak-anak kita. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya mencintai fulan," saudaranya. Kata Nabi, "Apakah engkau sudah menyampaikan kepada dia?" "Belum ya Rasulullah." Kata Nabi apa? "Sampaikanlah." Ya, maka sunnah kita kepada saudara kita, uhibbuka fillah, uhibbukum fillah. Kan gitu ya. Ini kepada saudara, kepada sahabat. Bagaimana kepada anak?
Mimbabil aula, maka ini lebih wajib lagi, lebih harus lagi kita menyampaikan sayang itu kepada anak. Coba siapa di sini yang udah nyampaikan sayang ke anaknya hari ini? Jujur ya. Udah Bi? Bilangnya gimana Bi? Setiap Abah sayang sama kamu. Masya Allah. Itu boleh kasih hadiah? Masya Allah. Yang lain masih lupa? Atau belum sempat kan tadi pagi-pagi ya? Nanti selesai ini ya harus bilang. Dan ini rutin. Semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak semakin bagus. Jadi kalau datang itu peluk anaknya ya, dibisikin Abi sayang sama kamu, Abah sayang sama kamu, dicium keningnya gitu ya. Jadi jangan gengsi ngomong sayang, betul? Mungkin nanti buat abinya nih agak terdengar aneh. Nah sini nak, Abi sayang sama kamu, nah gitu ya. Nanti apa sih Bi? Tumben-tumbenan gitu ya. Nggak apa-apa. Lama-lama jadi biasa. Kalau yang belum biasa mungkin akan terdengar aneh, tapi lama-lama insya Allah jadi biasa. Ya. Jadi mengungkapkan sayang nggak ada hubungannya dengan gentleman. Nabi orang yang paling gentle. Istrinya berapa? Nah, udah nggak usah bahas. Ya. Antum ya. Jangan bilang paling gentle, nggak mau ngomong kasih sayang kan gitu. Nabi loh ke anak-anaknya bilang sayang, ya. Bahkan ada doanya, Allahumma inni uhibbuhu fahibbahu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia, kan gitu. Wa ahibba man ahabbahu, dan cintailah siapapun yang mencintainya ya Allah. Jadi cinta itu harus diungkapkan. Jadi dalam Islam konsep ya mencintai dalam diam gimana ya? Kalau sudah menikah ya punya anak ya harus diungkapkan. Ya kecuali ya buat anak-anak muda yang belum menikah ya, maka yang terbaik adalah menyembunyikan, kan gitu. Gitu ya. Jadi tugas pertama, dan ini harus disampaikan atau harus dilakukan setiap hari, adalah menyampaikan kata cinta sayang kita ke anak kita. Siap insyaallah? Siap? Beneran sayang nggak? Beneran sayang? Kalau beneran sayang, sampein aja. Sampein. Ya. Siap ya? Nabi ini, metode Nabi kepada para sahabat Nabi begini. Nabi menasehati misalkan Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Ya. Jadi kalau mau nasehatin, sampaikan sayang dulu. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Ya, la tada'anna fi dubri kulli shalah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Kalau karena saya sayang sama kamu, maka jangan tinggalkan setiap akhir salat doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Nah, yang dinasehatin ingat terus akhirnya. Karena ini nasihat cinta. Karena ini nasihat sayang. Gitu ya. Jadi kalau nasihatinnya marah-marah ya, kayak orang kesel gitu kan, ya nanti susah nyampenya, gitu ya. Jadi kalau nasihatin, Kak sini Kak, Abi tuh sayang banget sama kamu Kak, ya, Abi cinta sama kamu, Abi pengen kamu tuh jadi anak yang soleh, tolong sholatnya dijaga Kak. Nanti kalau Abi udah nggak ada, siapa yang ingetin kamu sholat? Kalau kamu nggak ingat terus gitu kan, maka ya gitu. Jadi awal ungkapkan rasa sayang kita dan cinta kita kepada anak. Enak nggak kalau kayak gitu ngedengarnya? Daripada kita ngomong gini, sholat nggak? Enggak Bi. Sholat nggak? Susah banget di ini gitu kan? Dari jauh lagi dari dapur. Sholat nggak? Gitu. Ambil melotot gitu kan? Kabur ya. Kabur nanti anak-anak kita. Jadi ya Badan Ummahat, tolong, ini wajib, lisan kita nggak boleh keluh mengungkapkan sayang dan cinta ke anak-anak. Siap? Insyaallah. Lalu yang kedua adalah doakan mereka secara sembunyi dan terang-terangan. Ini pernah nggak materi ini di sini? Belum ya? Ini adalah cara kedua kita untuk mencintai anak-anak kita, dan ini sesuai dengan sunnah.
Nabi itu selalu doakan secara terang-terangan. Terang-terangan itu artinya apa? Di depan dia, didengar sama dia, dan tentunya di belakang dia tidak terdengar. Karena doa adalah refleksi kasih sayang yang sesungguhnya. Maka ini juga kita ajarkan kepada guru kita. Guru kita nggak boleh malas doain santri. Kalau ketemu doain mereka semua jadi anak yang soleh. Ya, Ustadz sayang sama kamu. Semoga kamu jadi anak yang soleh. Jadi anak yang berbakti sama orang tua. Itu sampaikan. Seperti tadi doanya Nabi apa? Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia. Kalau bangunin sholat, baca doanya itu, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Terjemahkan biar anak kita dengar. Ya Allah, jadikanlah aku adalah orang-orang yang mendirikan sholat, dan anak-anakku juga ya Allah jaga sholat. Bangunin subuh tuh sambil dielus kepalanya, dielus dadanya. Ya Allah, mudahkanlah dia untuk menjaga sholat. Ayo nak, bangun nak, bismillah, Allahu Akbar. Nah, takbirnya tambah gede. Nah, insya Allah ini seger ya, dan dia mendengar kita mendoakan dia ya, dan dia tahu nanti apa yang kita harapkan untuk dia kepada Allah, gitu ya. Jadi ini sunnah nih. Nabi doakan Ibnu Abbas, terdengar sama Ibnu Abbas, dipeluk. Allahumma atihil hikmah. Ya Allah, berikanlah dia ilmu al-hikmah. Ya Allah, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nah ini nih, kan udah pernah diajarin kan doanya, dibaca. Nganter santri salim jangan langsung dilepas, dipeluk dulu. Allahumma, bisikin di telinganya, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, cintailah dia. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia terhadap agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Qur'an, pemahaman Al-Qur'an. Baru lepas. Bisa? Nah, ini kalau seragam semuanya, insya Allah gurunya lebih mudah nanti untuk menyampaikan ilmu-ilmu agama Al-Quran dan hadis ini, insya Allah. Karena didoakan setiap hari sama orang tuanya. Datang juga gitu, ya. Jadi sering-sering didoakan, doakan secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Nanti kalau kita sering doakan secara terang-terangan, kita akan mudah ingat ketika kita tidak bersama anak-anak kita. Ya, kita akan mudah ingat karena biasanya doain langsung kan. Misalkan anak-anaknya nanti udah mondok, nanti kita akan ingat. Keinget si kakak ya, doain. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia anak yang soleh, penyejuk mata, pemimpin bagi orang bertakwa, dan penanggung beban umat ini ya Allah. Itu doanya orang tua. Kata Nabi apa? Salatu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihin. Ada 3 doa yang akan diijabah oleh Allah, garansi. Tidak ada keraguan. Di antaranya apa? Doaul walid li waladi. Orang tua, ya, ibu bapak ya, kepada anak. Ini doa kita jangan disia-siakan. Banyak orang tua menjadikan doanya sebagai senjata mematikan bagi anak. Durhaka baru keluar doanya itu. Na'udzubillahi. Berapa banyak ada seorang datang kepada Abdullah ibn Mubarak, ya Abdullah, ya Imam, mengeluhkan tentang anaknya. Anak saya begini, begitu. Bagaimana? Ditanya sama Abdullah ibn Mubarak, bagaimana kata-katamu? Apakah kamu pernah mencelanya? Apakah kamu pernah berkata buruk kepadanya? Iya. Kata Abdullah bin Mubarak, kalau begitu kamulah yang telah merusak anakmu sendiri. Jadi betapa banyak orang tua yang tidak disiplin kata. Tolong garis bawahi. Banyak orang tua yang tidak disiplin kata, ngomong seenaknya. Anak bandel lah, anak nggak tahu malu lah diucapin, anak durhaka. Jadi itu kata-kata jadi apa? Jadi doa untuk anak. Bahaya ini. Makanya abah dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus disiplin kata kita. Perbanyak doa kebaikan secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi.
gitu ya. Abah dan Ummahat, tolong tugas kedua, setiap hari silakan dicatat masing-masing kapan kita mau mendoakan mereka. Apakah setiap berangkat ke Kutab, setiap pulangkah? Sering-sering, semakin banyak semakin bagus. Ya. Jadi doa ini nggak boleh diremehkan, ya. Jadi Abah dan Ummahat, tolong, ini adalah tugas kedua agar kita betul-betul ya mencintai anak kita, dan nanti anak kita akan terpaut sama kita. Ya, kalau kita nggak ada, ya dia akan sedih benar-benar. Nggak ada lagi yang doain dia secara langsung, tidak ada lagi yang bilang kasih sayang kepada dia secara langsung. Coba bayangin kalau ada orang tua nggak pernah bilang sayang, nggak pernah doain, orang tuanya nggak ada, nggak kerasa. Dia struggle untuk nyari uang sendiri, selesai masalah, nggak ada orang tua. Mau nggak kita jadi orang tua yang seperti itu? Nggak mau, Abah dan Mas semuanya. Itu ya yang kedua. Ya, lalu yang ketiga, agar kita bisa mencintai anak kita dengan petunjuk Nabi ini adalah dengan memberikan hadiah kepadanya. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Ya, jadi namanya hadiah itu ya memang akan meluluhkan hati. Dan hadiah ini nggak mesti mahal. Terkadang bagi yang punya anak perempuan, kertas yang robek, sisaan buku catatan kita bisa jadi hadiah berharga untuk anak kita kok. Kita tulis di situ ya, untuk anak Abi yang Abi sayangi karena Allah. Abi sayang banget sama kamu. Ya, di hari ini Abi antar kamu, Abi berharap kamu bisa belajar dengan baik di Kutab, dan jangan lupa makannya ya, berdoa sama Allah biar diberikan ilmu yang bermanfaat. Dibungkus, ya kan? Ada apa namanya, emot lope-lopenya tuh. Nah, anak perempuan kan? Kasih deh. Itu Pak, surat kayak gitu bisa dipajang sama dia seumur hidupnya. Percaya nggak? Pernah nggak kita ngasih hadiah kayak gitu? Ya. Nah, karena kamu sudah ikut Abi ke masjid, Abi kasih hadiah buat kamu. Wah, apa tuh Bi hadiahnya Bi? Keliling komplek di depan motor sama Abi. Hah, kayak gitu? Ya nggak? Jadi kita bungkus semua menjadi hadiah berharga untuk dia. Dia seneng tuh, Masya Allah, ya kan? Jadi semangat nanti ininya. Ya, kadang-kadang kita dapat makanan di acara raker di sekolah atau di tempat kerja kita makanan yang ada bungkusnya rapi, kita sisain satu untuk anak kita, ya kan? Pulang-pulang Abi punya hadiah nih, Abi sengaja nggak makan buat kamu. Nah, karena Abi sayang sama kamu, gitu. Itu akan dia ingat, dan dia akan tahu bahwa abinya, uminya itu sayang sama dia. Siap Abah dan Ummahat, saya punya waktu baru pindah, punya ini tetangga yang cemberut aja kalau ngelihat tuh kayak disapa nggak jawab, ya. Apalagi nggak disapa, ya, makin nggak noleh sama sekali. Terus saya bilang ke istri, kalau apa-apa kita bikin kasih pergi dari mana ada oleh-oleh kasih. Lama-lama sat naruh motornya di sini, di sana takut ada kehujanan nanti. Dalam hal itu baru hadiah ketiga. Aneh nggak tahu nih, jangan-jangan nanti kalau hadiah ke-10 motornya suruh masuk rumahnya. Jadi memang hadiah ini rumus dari Nabi, makanya dipakai oleh para politikus. Gratifikasinya kita kan, tapi kita perlu milih hadiah yang halal ya. Nah, jangan sampai kita ngasih hadiah ke guru ya, biar Ustaz Farid baik nama anak-anak ini, kasih hadiah motor, mobil, ya. Kata Ustaz Farid, ya Nabi, anaknya jangan sekolah di sini, hadiah anda terima, ya. Anak jangan sekolah di sini, Bi. Karena nggak boleh kita memberikan hadiah ke guru ya, karena nanti guru jadi nggak adil kepada anak-anak kita. Ya. Jadi Abah dan Ummahat, hadiah itu sangat bermakna, dan hadiah itu nggak mesti mahal ya. Makanan yang dia suka, kadang-kadang cuman apa yang sehat yang penting ya.
lalu apa yang dia suka, waktu bersama, ya. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, cara untuk mengungkapkan kasih sayang dan cinta kita kepada anak-anak kita adalah dengan beri sentuhan fisik kepada dia. Apa? Beri sentuhan fisik. Ya, karena manusia ini makhluk sosial abadan mahat. Perlu digandeng, perlu dicium anak-anak, ya. Apa aja sentuhan fisik yang penting? Yang pertama adalah ciuman. Ya, jadi anak-anak kita tuh perlu dicium. Ya, bahkan para ulama sampai membahas tentang adil dalam memberikan ciuman kepada anak-anak. Jadi kalau punya anak 2, punya anak 3, maka kalau nyium 1, cium semuanya. Jangan mentang-mentang ini anak pertama lucu, yang kedua kurang lucu. Jadi ciumin anak pertama, jangan. Ya. Atau yang satu mirip bapaknya, yang satu mirip ibunya. Jadi bapaknya nyium yang mirip bapaknya aja. Nah, jangan. Ya, jadi harus adil. Ya, ini kata para ulama nih. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi mencium anak-anak bayi, ya. Maksimal 1 tahun lah, maksimal 2 tahun itu Nabi mencium bibirnya, nggak apa-apa. Ya, seorang orang tua mencium bibir anaknya boleh. Ya, Nabi mencium cucunya, ya. Tapi jangan sembarangan nyium anak orang, ya, bayi-bayi. Nanti marah orang tuanya, ya. Jadi abadan mahat, berikan ciuman pada mereka karena itu bentuk kasih sayang. Ya, bentuk kasih sayang. Ciuman di kening, ya, lalu di pipi, ya. Kalau di bibir untuk anak-anak di usia di bayi, ya, baru lahir nggak masalah, gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sentuhan fisik yang penting kita lakukan adalah dengan usapan, ya, dengan usapan. Jadi kita orang tua harus sering-sering mengusap anak-anak. Jadi jangan mobil terus diusap setiap pagi, ya kan? Oh, sebelum berangkat sampai kinclong mobil, anaknya dicuekin. Sekali nyentuh anaknya mukul. Gimana mau anaknya sayang sama abinya? Gitu ya. Jadi jangan mobil doang yang diusap, anak diusap. Mana bagian yang perlu diusap nih? Nasiyah. Ya, ubun-ubun. Ini usap terus sambil didoakan. Makanya orang kalau ngeruqyah, ya, pegang ubun-ubun, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ini apa? Bergejolak. Pegang ubun-ubunnya, anak-anak kita pegang di ubun-ubunnya. Lalu di belakang kepala nih, qafiyatur ras, tempat di mana syaitan itu mengikat dengan tiga ikatan setiap hari. Ini sering-sering diusap, ya, didoakan. Lalu di dada mereka sering-sering Allahumma syrah sadrahu lil Islam. Karena Nabi juga seringkali mengusap dada orang yang didoakan. Allahumma syrah, misalkan Allahumma faqih fid din wa alimhu ta'wil, Nabi sambil memegang dadanya siapa? Ibnu Abbas. Allah luaskan hatinya untuk menerima ilmu. Gitu ya. Jadi selain kita perlu mencium anak kita, kita juga perlu terus mengusap anak kita. Ya, ada yang punya kucing? Ada kucing suka diapain? Dilus, ya. Jadi jangan sampai anak kita kalah sama kucing. Ya, kucingnya dilus terus, ya, ini kan. Nah, tapi anaknya nggak pernah dilus. Ya, ingat anak kita manusia, makhluk sosial. Mereka butuh sentuhan orang lain dalam pertumbuhan mereka, dan yang terbaik adalah orang tuanya. Gitu ya. Lalu yang ketiga, sentuhan fisik apa yang penting untuk dilakukan? Pelukan. Abadan mahat. Siapa yang terakhir? Jangan siapa yang terakhir nih. Siapa yang hari ini sudah meluk anaknya? Alhamdulillah banyak. Kalau gitu nggak ada hadiah. Kan hadiah takut kurang, ya. Jadi harus kita peluk anak kita. Ya. Jadi kita datang tuh wajib peluk anak, ya. Jadi jangan istrinya doang, ya. Datang peluk anak, anak dipeluk, didoakan, itu jadi SOP, ya. Kalau datang kerja lakukan nih,
peluk, ya, lalu dikasih hadiah, ya, lalu bilang sayang, ya. Doakan juga, gitu ya. Jadi sentuhan fisik itu penting untuk anak-anak kita. Lalu selanjutnya apa? Oh, udah selesai, udah banyak ininya, nggak apa-apa. Ini sampai jam berapa? Harusnya 1:30 ya, nggak ada yang ngingetin ya. Nggak. Lalu yang terakhir adalah berikan waktu bersama, ya. Ini mana yang tadi bilang alhamdulillah nggak ngingetin? Ya. Masya Allah. Ya berarti tadi bercanda aja ya. Nah, jadi siap sampai maghrib nih insya Allah. Tapi ya, yang terakhir cara kita menyayangi adalah berikan waktu bersama. Nabi itu main sama anak-anak, main kuda-kudaan gitu ya. Jadi biarkan diri kita ini jadi mainan terbaik untuk mereka. Saya kalau lagi sama anak-anak itu biarin ya pada naik ke pundak. Saya lagi duduk jadi prosotan, biarin aja. Pasrah. Ya Allah, saya pasrah ya Allah. Ya. Nggak apa-apa, capek. Iya capek sekarang, nanti 20 tahun lagi, 10 tahun lagi kita nggak akan bisa bermain bersama mereka kayak gitu. Ingat tuh, itu yang harus kita ingat. Mereka nanti kalau kita sekarang nggak butuh sama mereka, mereka nanti nggak butuh sama kita. Ayo, ajak main, guling-gulingan, hujan-hujanan bareng. Siapa yang udah pernah main hujan-hujanan bareng sama anaknya? Alhamdulillah banyak. Hadiahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, barakallahu fik. Ya, itu hujan itu keberkahan. Wa nazzalna minas samai ma'an mubaraka. Allah yang bilang hujan itu air yang diberkahi. Kok ada orang tua nggak mau hujan-hujanan sama anaknya? Oh, saya guling-guling, dia tiduran sambil melihat langit. Tapi jangan waktu hujan petir ya. Pilih-pilih juga, ya. Lihat coba cari di tempat rumput yang ini, pastikan juga nggak ada kucingnya ya. Bersih area main hujan-hujanannya, tiduran, masya Allah. Lihat siapa yang menciptakan hujan? Allah. Indah banget. Itu memori itu akan diingat sampai mereka besar. Berikan memori itu. Jangan memori mereka pas kita nunjuk sholat. Mending sholat ya. Kita pas bilang mereka bandel, pas bilang mereka kurang ajar. Kalau itu yang mereka ingat, secara manusiawi malas nanti doain kita. Jadi Abang Mahat, ayo kita berikan, hadir untuk mereka, berikan memori-memori indah. Ya. Ya, apa yang harus kita lakukan untuk kebersamaan ini? Yang pertama, lakukan hal baru bersama. Ya, jadi poin nomor 5 ada rinciannya. Yang pertama, lakukan hal baru bersama. Naik kereta. Jangan sampai Pak, anak kita yang perempuan naik kereta sama pacarnya. Ya, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai mereka pergi ke suatu tempat sama teman laki-lakinya. Ya, justru kita nih harus jadi pengawal dari ya, yang mengawali memori-memori indah. Lalu yang kedua, beramal soleh bersama, gitu ya, beramal soleh bersama. Jadi kita perlu tuh, ya seperti Nabi Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah bersama, ya enggak? Bareng-bareng amal soleh. Ya. Jadi kita harus selanjutnya yang harus kita lakukan juga bepergian safar bersama, Pak. Ini sangat dianjurkan. Safar bepergian bersama anak-anak kita. Jadi kalau bisa, kalau ada anak yang ada masalah gitu ya, coba ajak pergi. Ajak pergi sambil nasihatin, itu akan sangat mengena untuk mereka. Ya. Dan itu apa namanya, intinya kebaikan-kebaikan itu dilakukan bersama. Tapi mungkin itu karena waktu sudah sudah lewat setengah jam, nggak kerasa ya. Kita cukupkan, berarti nggak ada tanya jawabnya. Pada terserah Ustaz Dodi ya. Insyaallah. Hadanallahu ikum ajma'in. Ana cukupkan, ana minta maaf
mengambil waktu kondangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini juga belum kita bahas satu ya, nggak apa, nanti satunya di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, ya. Oh, ada pertanyaan katanya. Oh ya, Fal, boleh ditaruh? Masya Allah, ini kok ini apa? Struk so nice ini. Nice so. Baik, kita jawab satu ya. Apakah benar anak yang akan masuk SMP diharuskan memondok? Oh, harus mondok apa enggak ya? Jika anak yang mau masuk SMP namun tidak mondok, bagaimana solusinya? Kami sebagai orang tua menanganinya supaya anak-anak kita terjaga dari pergaulan tidak baik. Ya, jadi bukan hal yang wajib masuk ke pondok pesantren kan gitu ya. Pondok adalah sebuah usaha untuk kita menjaga anak-anak dari pergaulan yang tidak baik. Jadi begini, kalau standarnya memang ya, kalau dulu di Kutab itu anak-anak ya mereka belajar kan di Kutab. Jadi dulu tuh pendidikan cuma dua, Kutab sama masjid ya. Dan masjid itu kadang-kadang bukan masjid dekat rumah, masjid di negara lain gitu ya. Jadi kayak Imam Syafi'i mengatakan kuntu yatiman fi hijri ummi, dulu saya waktu yatim di dalam asuhan ibuku ya, fadafa'atni fil Kutab, aku masuk ke Kutab. Falamma khatamtul Quran dakhaltul masjid. Ketika aku selesai belajar Quran di usia Kutab, aku baru belajar di masjid. Jadi dulu memang setelah anak-anak selesai Al-Quran di usia Kutab, mereka mempelajari ilmu-ilmu yang fondasi, mereka safar li talabil ilmi. Mereka bepergian jauh untuk menuntut ilmu. Kalau sekarang kita mungkin pesantren. Ya. Kalau dulu kan nyamperin ya dari Baghdad ke Mekah ya kan, ke Mesir gitu ya. Jadi memang mencari ulama untuk diambil ilmunya. Nah, sekarang dengan tantangan zaman ini apakah itu wajib? Ya, kalau saya sih tidak mewajibkan, tentunya tidak ada juga dalil yang mewajibkan, tapi yang penting adalah bagaimana pergaulan anak-anak kita itu terjaga. Kan itu. Khususnya perempuan. Pak, sekarang kalau anak kita, saya mendapati ya, naudzubillah min dzalik. Ini kemarin ada yang curhat orang tua, anaknya SMP, Bapak Ibu sekalian, SMP. Ya, melakukan hubungan suami istri dengan orang lain. Ya. Dan dia konsultasi ke saya, gimana nih Ustaz? Ya, saya bilang, ya kita harus cari lingkungan yang baik untuk anak-anaknya. Karena pergaulan ini, abah dan ummahat, ini sangat mengerikan. Sekarang kita di akhir zaman ini. Ya, dan anak-anak kita belum punya takaran untuk sebuah kebaikan, betul ya? Makanya terkadang pesantren pun bukan menjadi tempat yang paling aman juga. Yang paling penting apa tadi? Ya, bagaimana kita bergantung kepada Allah, ya, dan juga kita menjalankan fungsi kita sebagai orang tua. Ya, malah kadang-kadang anak-anak yang dibuang di pesantren, ya bahasanya dibuang tanda kutip ya, dia ketika merasa dibuang oleh orang tuanya, dia malah tidak bagus di pesantren. Maka saran saya bagi anak yang mungkin belum siap pesantren, jangan dipaksa, jangan dipaksa. Tapi kalau saya sarankan, persiapkan mereka paling lambat SMA pesantren. Karena memang untuk menuntut ilmu agama itu harus fokus. Nggak bisa anak-anak kita sekolah di luar, ya lalu dia bisa fokus. Susah. Karena sekarang kita aja nggak bisa lepas dari gadget kan. Karena kita kan dengan berbagai alasan, yang syar'i maupun yang tidak syar'i gitu kan. Anak-anak kita ngelihat kita main HP, kira-kira main nggak? Main. Nah, kita butuh lingkungan itu. Tapi kalau memang anak SMP belum siap, itu kan dulu udah dipersiapkan kan oleh orang tuanya, sehingga usia SMP sudah siap, sudah mandiri. Nah, sekarang banyak anak-anak yang belum siap, maka siapkan. Bukan berarti ya udahlah nggak usah pesantren. Jangan, kalau menurut saya seperti itu. Ya maksimal atau paling lambat itu SMA, usahakan pesantren, Bapak Ibu sekalian. Usahakan pesantren. Ya, karena itu akan menempa mereka. Ya, itu akan menempa mereka, itu akan memberikan pemahaman agama bagi mereka.
Walaupun sekali lagi ini bukan hal yang wajib. Wajibnya kan nuntut ilmu agama, ya enggak? Tapi kalau enggak dengan pesantren, enggak nuntut ilmu agama, ya pesantren jadi wajib. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang sesuatu itu menyebabkan hal yang wajib tidak tercapai, maka sesuatu wasilah itu menjadi wajib. Nah, kalau anak kita enggak pesantren, enggak belajar ilmu agama, maka pesantren itu jadi wajib. Nah, kalau SMP menurut saya sih masih bisa ditarik ulur dan masih bisa dipersiapkan. Bagusnya memang SMP sudah siap, bukan lagi anak-anak merasa dibuang. Sampaikan dengan kasih sayang tadi ya, terapkan. Abi pengen kamu pesantren karena Abi sayang sama kamu. Berkali-kali, ratusan kali kita harus ulang itu. Kalau bisa dari SD kita ngomong, dari usia kutab kita ngomong, nanti kamu SMP pesantren anak Abi sayang sama kamu, kamu harus bisa mandiri. Berulang-ulang sehingga dia tahu bahwa kita pesantren dia bukan buang dia. Ini dulu harus diklarifikasi. Ya. Kita pengen dekat sama dia terus, tapi karena Abi sayang sama kamu, Abi pengen kamu pesantren untuk ilmu agama. Nah, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Cukup? Insyaallah. Saya serahkan kepada Baik, untuk sesi tanya jawab